Lanjutkan perbincangan pemirsa. Bang Syaroni, tadi kan memang banyak sekali yang memberikan interupsi selama rapat berlangsung. Banyak juga kemudian yang memberikan kritik kenapa PPATK ini malah pertama langkahnya adalah memberikan data tersebut, melaporkan data tersebut kepada Menko Polhukam terlebih dahulu. Dan bahkan banyak yang mempertanyakan sebenarnya motifnya apa? Apakah ingin menyudutkan orang, memfitnah? Itu yang sempat banyak sekali berseliweran motif-motif seperti itu ataupun juga pernyataan-pernyataan seperti itu dalam rapat tadi. Bang Syaroni. Agak janggal karena teman-teman maksudnya adalah bertanya apakah ada motif politik ataukah ada motif terkait dengan disampaikan ke publik. Makanya teman-teman bertanya tuh kepada Pak Ivan, adakah pasal atau aturan sesuai undang-undang yang memang untuk disampaikan ke publik secara langsung ataukah melalui mekanisme melaporkan kepada pimpinan tertinggi yaitu Bapak Presiden. Tapi ini semua kita pada tanggal 29 Maret nanti kalau belum menemukan titik temu yang sangat clear, maka kita akan buat pansus untuk lebih detail agar publik tidak dibohongi dengan isu-isu yang ada belakangan ini. Dan kita berharap semua para pihak, yaitu baik dari Bu Menteri Keuangan, Pak Menko, dengan PPATK, bekerja sama untuk menyikapi apa yang menjadi isu untuk 349 triliun ini. Kalau ada yang dikatakan terkait dengan korupsinya misalnya, ini kan mestinya tidak perlu diumbar-umbar terlebih dahulu. Misalnya pelaporan terkait dengan PPATK dengan Menteri Keuangan. Itu kan harus disikapi oleh Bu Menteri Keuangan. Diperiksa terdahulu bagaimana langkah selanjutnya bila mana hasil analisis dari PPATK sudah terlihat, maka didalamin oleh Bu Menteri Keuangan. Kalau memang itu menyangkut daripada realita ada korupsi di dalamnya, kan penegak hukum yaitu KPK, Kejaksaan dengan Kepolisian itu bisa menindaklanjutinya. Jadi jangan akhirnya informasi yang kiranya belum diselesaikan secara garis besar, maka jangan dilemparkan ke publik. Nah, mungkin ini maksudnya ada maksud baik untuk supaya masyarakat pada umumnya mengawasi apa yang menjadi informasi yang beredar belakangan ini. Demikian. Apa kekhawatiran dari Komisi 3 juga, Bang, dampaknya terhadap masyarakat, dampaknya terhadap ekonomi di negara kita juga dengan adanya buka-bukaan soal ini dilempar langsung ke publik, adakah pengaruhnya? Termasuk juga soal trust publik ataupun kepercayaan publik mengenai hal ini. Pengaruhnya luar biasa loh. Kalau ini benar ada TPPU yang faktanya ada, itu kita memberikan apresiasi. Tapi kalau terus menerus akhirnya pembuktiannya belum menemukan ujungnya, ini kan pembohongan publik yang kita tidak harapkan, bahwa jangan sampai asas praduga tak bersalah ini mengimbas kemana-mana. Ini kan jadi berimbas kemana-mana nih, dari akhirnya perkelahian anak muda, bapaknya memiliki harta fantastis, keluarlah angka 300 triliun, dan akhirnya merebak kemana-mana, akhirnya berimbas kemana-mana. Dan kita berharap pada tanggal 29 Maret keterbukaan tentang informasi masalah 349 triliun ini terungkap dengan jelas apa yang terjadi atas informasi itu, supaya publik itu percaya dengan kita. Kalau enggak, nanti yang segini aja tidak bisa mempertanggungjawabkan informasinya, apalagi nanti informasi yang selanjutnya. Kita berharap 29 Maret Bu Menteri Keuangan sebagai anggota Komite Nasional TPPU bisa hadir bersama dengan Pak Menko Polhukam juga PPATK. Ya, jadi memang dari hasil rapat tadi masih jauh dari kata clear ya Bang ya, masih jauh dari kata jelas ya Bang ya. Jauh. Baik.
Bu Yenti, salah satu hal tadi dampaknya sudah dikatakan mempengaruhi terhadap kepercayaan publik, image publik. Kemudian juga sempat Bu Yenti katakan salah satu dampaknya, akibatnya ketika membuka data-data ini ke publik adalah ada uang hilang dan sebagainya. Mungkin juga dijelaskan sebenarnya dampak-dampak lainnya seperti apa saja, Bu? Ibu mohon maaf, kami tidak bisa mendengar suara Ibu. Sepertinya masih di mute. Maaf ya. Baik, Ini silakan kan Ibu. maaf, berawal dari ada penganiayaan berat yang kemudian bergulir pada LHKPN yang bersangkutan dan kemudian ke LHKPN yang lain ya, kan memang ini dalam bulannya LHKPN kan gitu ya. Kemudian ada pernyataan bahwa ada 300 triliun gitu ya. Sebetulnya ada 300 triliun. Itu 8 Maret. 7 Maretnya itu adalah ada tunda blokir oleh PPATK terhadap 40 rekening alun gitu ya, kalau nggak salah itu kan gitu ya, saya catat itu. Kemudian 8 Maret dikatakan 69 pegawai Kementerian Keuangan ada TPPU ya, itu disampaikan, bahkan kemudian dianulir lagi bahwa ada 480 pegawai pegawai Kemenkyu yang terlibat dengan 3 pergerakan transaksi yang mencurigakan yang jumlahnya 300 triliun ya waktu itu. Sekarang menjadi 346 triliun. Nah, ini kan harus dijelaskan, kalau tidak kepercayaan publik itu kan ada pecah jadi dua ya. Satu percaya bahwa ada segitu tapi ketutup-tutupi oleh pemerintah dan oleh penegak hukum. Yang kedua adalah sebenarnya nggak ada gitu ya. Ini kan seperti itu. Dan tadi ada yang mengatakan praduga tak bersalah ya, masyarakat begitu. Tetapi kalau dari PPATK itu LHA itu memang harusnya kepada penegak hukum. Ya, pada penegak hukum untuk didalami, apalagi sempat bahwa PPATK mengatakan termasuk menunda transaksi itu 20 hari, 5 hari diperpanjang 15 hari. Berkaitan dengan hal ini yang disampaikan oleh PPATK, harusnya KPK harus sudah melakukan penyidikan sehingga yang disebutkan itu sudah ada penyidikannya dan diamankan, diblokir, karena PPATK nggak bisa blokir, dia hanya menunda transaksi. Ketika sudah diblokir itulah ya, kalau belum diblokir tidak boleh disampaikan. Kalau sudah diblokir dan itu sudah tersangka misalnya, itu agak aman ya, kalaupun bocor itu aman. Tetapi kalau yang sengaja, yang bersangkutan termasuk penegak hukum sengaja membocorkan, apalagi sampai kepada yang bersangkutan yang punya rekening yang tidak rekening TPPU, itu bisa jadi nomine ya. Itu harus dipahami. Ini kita berbicara tentang kejahatan ekonomi yang namanya TPPU yang bisa berawal dari kejahatan asal apapun ya, ada 25 jenis dan semua kejahatan yang 4 tahun ke atas. Ya, ini kalau sampai bisa dibocorkan dan orang-orang yang mempunyai harta transaksi itu kemudian tahu dan menghilangkan barang bukti itu atau dugaan-dugaan uang-uang yang harusnya milik pihak tertentu, misalnya kalau korupsi milik negara, ini berbahaya kalau belum dilakukan upaya paksa, sehingga kalau belum ada upaya paksa, pemblokiran dan sebagainya tidak boleh disampaikan agar nanti kalau pas sudah proses dan kemudian dirampas itu optimal, karena TPPU adalah memang melacak hasil kejahatan itu di mana, bukan saja memidana dengan kejahatan asalnya misalnya korupsi atau pajak atau penyelundupannya, tetapi juga uang hasil kejahatan itu kemana, ke siapa saja, termasuk kalau itu mengalir ke keluarganya atau misalnya sejak awal ini misalnya kemudian ditanamkan di perusahaan-perusahaan jadi saham dan sebagainya, ini harus diurut. Inilah pentingnya PPPU. Nah, untuk itu maka tidak boleh disampaikan dulu kalau belum ada upaya pengamanan terhadap harta yang sedang di-tracing tadi, yang sedang dilacak tadi. Itu gunanya seperti itu. Nah, masalahnya sekarang ini kan beritanya kan sudah ke sana kemari ya, pastilah sekarang ini masyarakat antara percaya dan tidak percaya kepada pemerintah. Betul. Mereka apalagi ini bulan pajak, untuk apa kita bayar pajak ternyata dipakai foya-foya oleh mereka. Untuk apa kita taat hukum? Ternyata penegak hukumnya malah melanggar hukum, melawan hukum. Itu yang menjadi masalah sekarang. Kepercayaan masyarakat itu sudah apa ya? Apalagi kemarin kan PPATK menyatakan 1 triliun masuk ke dana partai politik. Ya, kemudian kita khawatir, waduh kalau 1 triliun bergulir pada pesta demokrasi, itu lebih bahaya lagi. Masyarakat tidak akan percaya siapapun pemerintahan yang terbentuk nantinya, gitu loh. Baik. Itu yang kita harus firmkan karena sudah terlanjur, sudah disampaikan, dan
Ya ini sekarang DPR yang memanggil ya itulah masyarakat kan DPR itu perwakilan rakyat ya. Betul, Ya ini betul. harus dikelirkan. Ya, sangat berpengaruh terhadap opini Demikian Mbak. masyarakat, apalagi tanggal 31 Maret kita tahu merupakan hari terakhir dari pelaporan pajak. Tentunya ini juga menjadi pengaruh bagaimana langkah ataupun juga sikap masyarakat menghadapi hal ini. Ya. Bang Syahroni terakhir, tadi sudah dijelaskan, 29 Maret rencananya memanggil Menteri Keuangan, Menko Polhukam juga, dan juga tadi sempat memberikan informasi bahwa akan membentuk pansus. Dalam kondisi seperti apa kemudian rencananya pansus ini akan dibentuk, Bang Syahroni? Ya, nanti tanggal 29 Maret pada saat pertemuan tiga lembaga kita memanggil Bu Menteri Keuangan itu kapasitasnya sebagai anggota Komite Nasional TPPU. Nah, ini akan terlihat bagaimana sikap para lembaga Apa yang dengan menjadi isu besar ini jangan sampai hanya bualan belaka. Kita lihat nanti setelah tanggal 29 itu kelihatannya tidak bisa clear, maka pansus berjalan. bisa clear, maka pansus berjalan untuk menyikapi sampai detail apa yang terjadi. Supaya nanti kita mempertanggungjawabkan kepada publik secara terbuka, Ya. transparan, apa yang menjadi isu kegaduhan yang sudah ada. Demikian. Baik. Mbak Syahroni, terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk menjelaskan mengenai hal ini kepada kami. Ibu, terima kasih juga Bu Yenti sudah mengedukasi masyarakat juga mengenai hal ini. Selamat malam Bu Yenti, Bang Syahroni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.